Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mahfud dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 19501241017. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh frekuensi terhadap beban RLC. Untuk penjelasan kali ini, di samping saya menggunakan PowerPoint presentation, saya juga menggunakan software Proteus untuk lebih menjelaskan tentang apa itu pengaruh frekuensi terhadap beban RLC. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk alur pembahasannya sendiri, saya akan menjelaskan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga pembahasan, setelah yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung masuk ke dalam materi yang pertama tentang pendahuluan. Rangkaian RLC merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat disusun seri ataupun paralel. Untuk contoh rangkaian RLC-nya yang dirangkai secara seri harus menggunakan arus AC, tidak bisa menggunakan arus DC. Nantinya arus listrik akan mendapat hambatan berupa R, L, dan C. Nah, hambatan tersebut dinamakan impedansi atau Z. Nah, impedansi sendiri merupakan kombinasi yang dirangkai secara vektor dari XL, XC, dan XR yang besarnya dapat diukur dengan satuan Z. Bentar, saya akan menggunakan pen terlebih dahulu. Oke, lanjut. Untuk kajian pustakanya, yang pertama adalah kita masuk ke beban resistif atau beban R. Nah, untuk beban resistif sendiri yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja atau resistance seperti elemen pemanas dan lampu pijar. Nah, untuk beban jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja dan mempunyai faktor daya sama dengan 1 untuk tegangan dan arus sefasa. Persamaan dayanya sendiri adalah sebagai berikut. P sama dengan V kali I, di mana P merupakan daya aktif yang diserap beban dalam satuan watt, sedangkan V adalah tegangan yang mencatu beban atau tegangan sumber, satuannya volt. Nah, untuk arus I adalah arus yang mengalir pada beban A. Lanjut, ini adalah bentuk beban resistif dengan gelombang seperti ini ya. Nah, untuk yang merah ini adalah arus fasa, sedangkan ini adalah arus netral karena disuplai menggunakan arus AC. Untuk yang kedua adalah beban induktif. Nah, beban induktif sendiri merupakan beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, transformator, maupun solenoid. Untuk beban jenis ini yaitu menyerap daya aktif dan daya reaktif, berbeda dengan beban sebelumnya yang hanya menyerap daya aktif. Untuk persamaan daya sendiri yaitu P sama dengan V kali I kali cos Pi, di mana P merupakan daya aktif yang diserap beban, V merupakan tegangan sumber yang menyatu beban, serta I merupakan arus yang mengalir pada beban. Nah, untuk Pi-nya sendiri, Pi-nya itu merupakan sudut antara arus dan tegangan ya. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga itu beban kapasitif. Beban kapasitif sendiri merupakan beban yang memiliki kemampuan kapasitansi. Nah, kemampuan kapasitansi komponen ini dapat menyebabkan arus leading terhadap tegangan. Arus leading itu arus yang mendahului terhadap tegangan. Nah, untuk beban jenis ini menyerap daya aktif sama seperti beban resistif dan mengeluarkan daya reaktif. Nah, bedanya dengan rangkaian yang induktif itu tadi menyerap beban daya aktif dan daya reaktif. Nah, untuk kapasitif ini hanya menyerap daya aktif namun mengeluarkan daya reaktif. Nah, untuk persamaannya daya sendiri yaitu V kali I kali cos Pi. Untuk P daya aktif, I arus, V tegangan yang mencatu, serta Pi merupakan sudut antara arus dan tegangan. Maaf, ini belum saya ganti. Ini beban kapasitif ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan untuk materi yang ketiga. Nah, untuk pembahasan yang sendiri itu yang pertama ada rangkaian
RL seri. Rangkaian RL seri merupakan rangkaian resistor dan induktor yang dirangkai secara seri. Nah, untuk impedansinya sendiri, rangkaian RL seri diberikan rumus Z impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Ini untuk rumus dari rangkaian RL seri. Nah, untuk jika R adalah nilai konstan, maka perubahan XL akan mempengaruhi impedansi, sehingga kenaikan XL menyebabkan impedansi juga naik. Nah, sebaliknya jika XL turun, maka impedansinya akan turun. Nah, untuk rumus XL-nya sendiri yaitu 2 kali P kali F kali L. Perubahan XL dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga L. Menurunkan harga L dengan F mendekati konstan. Dapat pula dengan menaikkan atau menurunkan frekuensi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, pengaruh frekuensi. Nah, dengan L mendekati konstan. Nah, untuk arusnya sendiri, pada rangkaian AC RL seri, yaitu I sama dengan V per Z. V-nya itu tegangan sumber atau VS. Nah, Z ini sama dengan impedansi. Nah, untuk besarnya arus berbanding terbalik dengan Z. Pada saat Z bertambah dengan F pada rangkaian RL seri, maka arus akan berkurang sebagaimana F akan bertambah. Nah, yang kedua adalah rangkaian RC seri. Rangkaian RC seri merupakan rangkaian resistor dan kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, untuk impedansinya sendiri diberi rumus dengan Z akar R kuadrat plus XC kuadrat. Untuk perubahan XC berbanding terbalik dengan frekuensi. Rumus XC sendiri yaitu 1/2 2πf kali C. Nah, untuk impedansi rangkaian RC sendiri bertambah dengan penurunan frekuensi. Nah, ini. Jadi berkebalikan ya antara RL seri dengan RC seri. Nanti akan saya jelaskan lagi. Untuk arusnya sendiri pada rangkaian RC seri, ketika frekuensi berkurang, maka XC akan bertambah, sehingga Z juga bertambah. Dan I akan berkurang, karena rumus ini tadi. Sesuai teori. Nah, ketika I bertambah, maka XC berkurang, dan Z berkurang, dan I akan bertambah. Nah, hubungan ini berkebalikan dengan rangkaian RL seri tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa efek dari kapasitor dan induktor pada arus pada rangkaian RC dan RL adalah berkebalikan. Nah, ini merupakan rangkaian percobaan ya. Ini yang pertama rangkaian RL seri, saya menggunakan resistor sebesar 1 kilo ohm dan induktor 1 mH. Dirangkai secara seri, kita akan mencari tahu pengaruh frekuensi terhadap arus. Nah, untuk frekuensinya dalam satuan kilohertz atau V sumber volt dan arus miliampere. Nah, ini frekuensinya terus menaik ya. Nah, terbukti bahwa apabila frekuensi naik, maka arusnya akan turun pada rangkaian RL seri. Ya, sudah dibilang frekuensi 1 mencapai 3,53. Nah, di frekuensi 200 akan turun menjadi 2,16 mA. Kita lanjut untuk percobaan kedua yaitu rangkaian RC seri. RC seri yaitu saya menggunakan resistor sebesar 1 kilo ohm dan kapasitor 100 nanofarad ya. Nah, ini seperti yang saya akan katakan tadi, frekuensi berpengaruh pada arus. Untuk frekuensinya sendiri, ini semakin besar frekuensi, maka kan semakin besar nilai arusnya. Berkebalikan ya dengan tadi. Maka teorinya dapat dikatakan sejalan dengan apa yang dipraktekkan, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil simulasi Proteus yang saya lakukan mengenai pengaruh frekuensi terhadap beban RL dan RC seri, maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya frekuensi berpengaruh terhadap arus rangkaian, baik pada rangkaian RL maupun rangkaian RC. Nah, pada rangkaian RL, semakin besar frekuensi yang diberikan, maka nilai arus akan semakin menurun. Nah, untuk sedangkan dalam rangkaian RC seri, semakin besar frekuensi yang diberikan, maka akan semakin naik pula arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, saya akan menuju ke dalam software Proteus. Nah, di sini saya sudah menggunakan rangkaian RL seri. Nah, ini adalah arusnya dalam miliampere.
Akan kita simulasikan pertama menggunakan tegangannya 5 volt. Untuk frekuensi pertama saya akan mencoba 10 kHz. Nah, untuk tadi dalam pembahasan kita, semakin pada rangkaian RL seri semakin besar, kita coba nanti ya, frekuensi yang diberikan maka akan semakin menurun ya. Kita ini coba pada 10 kHz frekuensinya kita simulasikan. Nah, ini arusnya sudah berjalan. Nah, untuk 10 kHz itu mendapatkan arus sebesar 3,52 arus miliampere ya. Nah, kita coba lagi untuk menaikkan frekuensi. Kita mencoba 30 kHz. Kita simulasikan lagi. Tadi untuk 10 kHz itu 3,52 ya miliampere. Nah, untuk ini 30 kilo itu menurun menjadi 3,47 miliampere. Nah, udah terbukti ya. Jadi di dalam teori rangkaian RL seri itu semakin besar frekuensi maka nilai arus akan semakin kecil, menurun ya. Kita akan coba yang rangkaian RC seri. Kita akan ubah komponennya menjadi kapasitor. Ya, kita akan ubah kapasitor. Kita berikan ground juga agar tidak terjadi kerusakan. Kita ubah nilainya menjadi 100 nanofarad. Nah, namanya kita frekuensinya 10 tadi, 10 yang pertama. Kita simulasikan ya. Untuk 10 kita mendapatkan arus berarti 3,49. Nah, ini tadi di dalam pembahasan bahwa rangkaian RC seri maka semakin besar frekuensi maka akan semakin bertambah arusnya. Ini untuk 10 kHz menghasilkan arus 3,49. Akan coba kita naikkan menjadi misalnya 50 kHz. Akan naik berapa? Coba simulasikan. Oke, untuk frekuensi 50 mendapatkan arus sebesar 3,53 miliampere. Nah, berarti sudah terbukti untuk rangkaian RC seri maka semakin besar frekuensi yang kita berikan pada sebuah rangkaian maka nilai arus juga akan semakin bertambah. Jadi berkebalikan. Seperti itu untuk penjelasan pengaruh frekuensi terhadap rangkaian RLC. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.